Tahukah kalian apa itu egrang batok? Atau kalian pernah mendengar egrang batok? Atau yang kalian ketahui sebelumnya hanya egrang bambu yang berasal dari Karawang, Jawa Barat? Egrang batok merupakan olahraga tradisional yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Biasanya dimainkan oleh suku Bugis. Egrang batok terbuat dari tempurung kelapa yang dibelah jadi dua dan dibersihkan. Batok yang sudah dibersihkan kemudian diberi lubang pada bagian tengahnya dan diberi tali untuk pegangan. Pada bagian dalam batok diberikan kaitan untuk tali dan juga pada bagian atasnya biar tali tidak mudah lepas. Panjang tali disesuaikan dengan tinggi badan. Semakin tinggi orangnya, semakin panjang pula talinya. Usahakan tali yang digunakan cukup kuat sehingga tidak mudah putus. Batok yang digunakan haruslah kuat dan cukup tebal. Kalau tipis, batok cenderung mudah patah. Untuk yang memiliki berat badan lebih, bisa menggunakan potongan bambu sebagai pengganti batok supaya lebih aman. Dalam melakukan lomba egrang batok, diperlukan kuns atau benda lain seperti pot bunga atau benda lainnya sebagai tanda. Untuk aba-aba bisa menggunakan fluid sebagai tanda start dan juga finish. Pertama yang harus dilakukan, berdiri dengan tangan memegang tali dan kemudian kaki mengait tali yang ada di atas batok. Usahakan antara jempol kaki dan juga jari sebelahnya itu bisa mengait tali dengan kuat. Tangan digunakan untuk memegang tali dan juga mengangkat tali sehingga batok bisa terangkat. Kaki tinggal mengarahkan batok mau ke depan, ke samping, atau ke belakang. Di sini diperlukan keberanian, kemudian kelincahan, dan keseimbangan. Juga kekuatan pada otot tangan dan juga kaki. Aba-aba start sama dengan lari jarak pendek. Dimulai dengan bersedia, siap, dan ya, atau dengan menggunakan bunyi peluit. Biasanya perlombaan egrang batok dilakukan pada lintasan lurus, kemudian mengitari kuns dan juga kembali ke titik start sebagai finish. Yang datang terlebih dahulu di garis finish merupakan pemenangnya. Juga bisa digunakan dengan sistem estafet secara beregu. Selain pada lintasan lurus, egrang batok juga bisa memakai rintangan zigzag atau berkelok-kelok, melewati kun secara zigzag dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada lintasan lurus. Juga bisa dikombinasikan antara lurus, zigzag, dan melintasi rintangan dengan melangkah menggunakan karet atau kuns yang ditidurkan atau benda lain. Dengan kombinasi yang lebih sulit ini memerlukan koordinasi antara otak, tangan, dan juga kaki, sehingga mampu mencapai tujuan di garis finish. Egrang batok yang dilakukan secara beregu menampilkan profil pelajar Pancasila, diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian kebinekaan global, bergotong royong, kreatif,
bernalar kritis, dan juga mandiri. Jadi semua profil pelajar Pancasila dapat dimunculkan pada permainan egrang batok ini. Bisa juga digunakan sebagai perlombaan dengan kombinasi zigzag, kemudian melewati rintangan untuk melangkah, dan juga lintasan lurus. Tetap yang datang duluan dianggap sebagai pemenang. Olahraga egrang batok ini bukan hanya untuk laki-laki, tetapi juga bisa untuk perempuan. Menyenangkan bukan? Silahkan mencoba sendiri di rumah atau di sekolah kalian masing-masing. Selamat mencoba.